Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, I'm first introduction, okay? Introduction myself. My name is Muhammad Dipar Alfargani. Hi, my name is Fatia Fatimah Maulida. Hi, my name is Muhammad Ridwan Azikir. My name is Nurmani Yasmini. Hi, let me tell you us a little secret that not many people know about Budi Bakti Utama Middle School. There are not but sensible students here, and there's a cheeky who can perform. Without waiting long, Ridwan tell us the history and existence of SMP Budi Bakti Utama. Budi Bakti Utama Middle School has been established since 1986 and is located in the tourist area and historical site of Situ Ciburuy. Budi Bakti Utama Middle School already has adequate facilities as the best private school in the Padalarang area, and its facilities include a computer lab, an updance area with a canteen, a prayer room, a podcast place, and don't forget, there is also a UKS at Budi Bakti Utama Middle School. Okay, that's so good. Next, what extracurricular active in the Budi Bakti Utama Middle School? Budi Bakti Utama Middle School has fun extracurricular active for everyone. Sport like futsal, badminton, and volleyball. Plus leadership activities like the racing team and scout. For arts lovers that share dance and marching band. Well, the youth Red Cross trained students volunteers. What makes the school stand are the unique activities like rowing and traditional lion and dragon dance, which build teamwork and introduce students to Chinese culture. It's not just about China's in their monthly of exciting stuff to try here. Wow, nice. Next, what's special about Budi Bakti Utama Middle School? What makes Budi Bakti Utama Middle School special, extracurricular that you won't find in other school, especially lion dance and drawing dance. What interesting about Budi Bakti Utama Middle School? Budi Bakti Utama Middle School offers strong academic and well students like Quran, Arabic, and English. The regular and advanced class. The advanced class feature TV television and Wi-Fi for introduce legal learning. Good. What programs available at Budi Bakti Utama Middle School? Budi Bakti Utama Middle School program monthly activities the best and truly and good character. Every day before that's their academic good character to start the day right. Monday ceremony, Tuesday duha prayer and memorizing hadith. Wednesday literacy activities. Thursday creative presentation. Friday Quran reading, monthly Quran session, and breakfast together. Thus, learning letters make school more meaningful and fun. Mungkin kalian ada sebagian yang tidak paham dengan pembahasan kita. Jadi kita akan translate sedikit-sedikit ya. Mulai dari pembukaan, Nur Laili, coba. Jadi aku pembukaannya cuma ngasih tahu sedikit rahasia yang ada di SMP Budi Bakti Utama, kayak ada siswa yang tengil tapi pintarnya Masya Allah gitu kan. Terus ada siswinya juga yang malu-malu tapi berani perform gitu, berani tampil di depan. Ya, berarti kita langsung masuk ke Ridwan nih. Tadi aku ngejelasin tentang SMP Budi Bakti Utama yang berdiri pada tahun 1986. Dan di SMP Budi Bakti Utama itu memiliki fasilitas berupa komputer lab, abdas sama kantin, perpustakaan sama UKS. Lengkap ternyata ya. Lengkap. Mulai dari tahun berapa tadi? 1986. Wah, udah ini apa namanya? Udah sangat-sangat lama. Sekarang mulai dari pertanyaan saya, mungkin pertanyaan yang ke-1 adalah jadi ada apa saja sih ekstrakurikuler yang ada di SMP Budi Bakti Utama, lalu dijawab oleh teman saya, Fitria. Mungkin apa?
Di SMP Budi Bakti Utama terdapat banyak eskul yang aktif, terutama di bidang olahraga, ada futsal, badminton, sama bola voli. Terus kalau di kayak kedisiplinan gitu, ada paskibra sama pramuka. Dan untuk kayak PMI gitu, apa sih? Itu kan PMR. Oh, PMR. Ya, ada PMR. Terus yang paling berbeda dari sekolah lain itu, di sini tuh ada eskul dayung sama juga Dion. 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 Ya. Terus selanjutnya ke pertanyaan kedua. Sebenarnya itu juga udah termasuk ke spesial, tapi mungkin kalian masih ada yang penasaran nih buat spesial yang emang spesial banget. Jadi pertanyaan kedua adalah apa spesialnya tentang SMP Budi Bakti Utama nih? Ya, seperti yang barusan yang sudah dijawab, spesial Budi Bakti Utama itu yang terdapat eskul berbeda banget dari sekolah lain. Ada liang yang kayak negara gitu ya. Ada juga barongsai sama dayung. Sama asik ya. Ya. Terus masuk ke apa namanya program. Jadi program apa aja sih yang ada di SMP Budi Bakti Utama? Mungkin orang-orang yang ada di luar nih belum tahu karena belum masuk nih. Mungkin juga nih biar tahu sewaktu dia masuk mau ngapain aja di sini dan apa saja yang akan dilakukan. Lanjut. Budi Bakti Utama ini memiliki program yang beragam, ya, mulai dari pembelajaran, ada pelajaran bahasa Arab, yang speaking, sama baca tulis Al-Quran. Oh, BTK? Ya. Oke. Terus mulai dari sebelum masuk ke kelas ada pembiasaan dulu sebelum masuk ke kelas. Nah, dari pembahasan itu ya, dari bahasa Inggris mungkin kita semua belum bisa bahasa Inggris sewaktu kita bukan belum bisa tapi sedikitnya. Jadi kita kembangkan di sini. Terus saya mau bertanya kepada kalian, bagaimana sih cara mengembangkan skill dari bahasa Inggris itu? Mulai dari Nur Haidi. Kalau misalkan dari skill menghafal dulu ya. Oh, Harus bisa benar-benar bisa menghafal kosakatanya, harus benar gitu kan. Baru kalau udah ditulis di otak bisa nih gitu kan. Kayak tadi kita saling tanya jawab gitu. Wah, Kalau mau bisa lancar bahasa Inggris, kalau aku mendengar dari percakapan orang lain dulu. udah. Itu doang. Gitu Oh, doang. siap. Ya, itu guys ya, jangan lupa. Terus Kalau aku sih belajar dari kata kayak translate per kata translate. Oh ini artinya gini. Jadi kayak mulai, oh ya ini artinya tuh gini ya dari bahasa Inggris. Jadi kita translate dulu kan kita nggak tahu nih artinya apa. Bikin kalimat tidak Nah, mungkin juga lingkungan ya, faktor dari lingkungan. Jadi di SMP Budi Bakti Utama juga sebenarnya ada hari di mana suatu waktu harus menggunakan bahasa Inggris guys. Jadi sebagaimana Ustaz Felix Tiao ya, makes your habit and your habits make you adalah artinya dengan apa yang kalian biasakan maka akan terbiasa. Oleh sebab itu kita membiasakan bahasa Inggris agar kita juga bisa bahasa Inggris. Terus kenapa sih kita belajar bahasa Inggris? Apakah ada alasan tertentu atau hanya ingin bisa doang? Yang pastinya sih kayak kita biar bisa komunikasi sama orang luar ya nggak sih? Jadi kita pengen bisa ngobrol-ngobrol sama orang luar yang bukan dari Indonesia aja gitu. Wan, apa Wan? Gimana? Alasan kamu bisa mau bisa bahasa Inggris gitu? Biar mereka juga termotivasi nih buat belajar bahasa Inggris. Wah, Cita kah atau gimana gitu mau keluar negeri gitu. cuma sekedar hobi. Oh, hobi. Dari teknik ya. Ya sama kayak lain ya, pengen kayak belajar berkomunikasi sama orang luar gitu. Karena emang bahasa itu bahasa global ya, yang bisa sama bahasa ini gitu. Jadi pengen gitu aja ya. Gitu. Kita terus yang ditanya Agifar gimana? Aduh. Ya. Kenapa jadi aku? Iya ya, gimana tuh Oh, oke. gitu. Sekarang kalian mau nanya apa sih? Ya mungkin apa sih yang Agifar pengen kalau udah bisa bahasa Inggris? Kalau yang saya ingin mungkin saya akan ke luar negeri. Jadi tidak panik saat saya ditanya oleh orang-orang yang emang bisa bahasa Inggris. Dan juga selain bahasa Inggris, fun fact-nya saya juga suka belajar bahasa Arab karena agar saya juga bisa memegang global nih. Karena global itu ada dua guys, internasional mungkin bahasa Inggris. Tapi juga kalau misalkan
ada orang Islam mungkin dia tidak bisa bahasa Inggris, dia juga kemungkinan besar karena orang Islam bisa bahasa Arab guys. Nah sesudah bisa bahasa Inggris saya akan keluar negeri untuk sharing-sharing karena saya kan hobinya membaca buku. Saya akan ke perpustakaan lalu sharing-sharing emang karya dari orang luar negeri ini. Jadi kita bisa menyatukan pemikiran gitu. Jadi biar makin enjoy dengan bahasa Inggris daripada mereka mungkin yang tidak tahu bahasa kita gitu. Masya Allah banget ya, Masya Allah banget. Semoga tercapai ya Adipan. Jadi ya kalian juga semoga tercapai. Mungkin ada yang mau ikut ke luar negeri boleh. Aja ini ya, Adipan aja. Cita-cita dari kalian semua apa aja? Dulu sih aku gak punya cita-cita ya, kayak bingung sih apa itu cita-cita, tapi makin sini aku pengen nih jadi dokter gitu biar bisa meriksa semua orang gitu. Menyelamatkan Iya. gitu ya, membantu. Ridwan cita-citanya apa? Kalau cita-cita aku pengen jadi pengusaha karena terinspirasi dari ayah aku yang seorang pengusaha berlian. Oh, mantap. Berarti emang udah sejak Biasa. ya sejak SD mungkin dari sejak kecil udah melihat Bapak Iwan bagaimana cara berusaha jadi pengusaha ya. Ya, Jadi Pasti ya juga kayaknya. lanjut. Kalau aku sih kayak emang banyak ya pengen ini pengen itu, tapi yang paling utama sih pengen jadi pendakwah. Ya kayak pengen sebarluasin juga ilmu-ilmu ya yang ada gitu. Masuk lagi nih guys. Jadi pendakwah mungkin tidak di Indonesia saja ya. Jadi bisa juga ke luar negeri. Nah dengan tidak mungkin kan kita di luar negeri terus kita mendakwah dengan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia nih. Ya. Nah, jadi tujuan kita belajar bahasa Inggris juga mungkin untuk Tevfitria ya. Jadi untuk menakwah dengan memakai bahasa Inggris, gitu guys. Jadi akunya Tevfitranya Iya cita-cita di para saya. Penasaran. ini. Sebenarnya cita-cita saya sih ada tiga. tiga. Tiga dong. Ada apa Banyak aja kan? tuh, ada apa aja ya. sih? Yang ke satu, saya mungkin ingin menjadi penulis. Tapi balik lagi saya belum bisa menjadi pendengar yang baik. Karena kan waktu itu kan saya pernah tuh nonton Jumbo kan, emang lagi populernya saya nonton di Jumbo. Dan ternyata si Dornya itu tuh pemeran utama pengen jadi penulis. Tapi balik lagi nanya ke neneknya bahwa saya mau jadi penulis, tapi kata neneknya gini, kalau mau jadi penulis harus jadi pendengar dulu yang baik, dan ternyata itu masuk ke saya belum bisa untuk menjadi pendengar yang baik. Nah itu yang satu. Yang kedua, saya pengen jadi pengusaha seperti Ridwan, tapi belum tahu nih jadi pengusaha apa ya. Terus yang ketiga, saya ingin menjadi guru. Aku yang jadi guru apa tuh? Guru apa? Guru mapel apa aja? Yang pasti jangan matematika ya guys. Bingung kalau matematika ngajarinnya gimana? Udah. Mungkin di rumah kalian kan suka main nih. Terus main apa sih? Kegiatan main apa yang berhubungan dengan biar kalian bisa ngomong bahasa Inggris? Apakah ada aplikasinya lah, atau apakah ada emang kalian nulis-nulis translate iseng-iseng sampai tahu-tahu tahu-tahu bisa karena ya terbiasa, atau gimana nih? Mulai dari siapa dulu? Siapa yang mau? Ridwan. Oke, dari Ridwan. Kalau di rumah aku sering main game. Main game. Nama aplikasinya tuh Roblox. Oh, mantap tuh. Di Roblox tuh aku tuh sering masuk server luar, sering bersosialisasi sama player luar. Jadi makanya bisa terbiasa sama bahasa Inggris. Karena emang langsung interaksinya sama orang luar ya. Wah, spesial ini guys. Langsung ngobrol sama orang luar nih. Lanjut siapa? Kalau aku masih pakai aplikasi ya, belum bisa karena belum bisa ngomong secara positif. Jadi aku dikit-dikit belajar dari aplikasi, terjemahan ini apa gitu. Terjemahin dari Indonesia ke Inggris, Inggris ke Indonesia misalnya. Oh, langsung. Ya aku juga belajar dari aplikasi yang kayak translate kata, terus kayak belajar dari kamus juga.
baca-baca sampai kayak oh ini artinya gini jadi bikin kalimat gitu terus bikin kayak cerita dari paragraf ya jadi ya gitu. Oke nih ya. Iya. Jadi sebenarnya Ada apa ini? Dari tadi saya di sini kok gak ditanya sih? lah, oh kamu di situ. Saya rencananya mau kagetin tadi. Ulangi coba saya nggak kayak. Nggak kaget. Ulang, so. Ulang. 1, 2, 3. Kagetin lah. Kaget, aturan. Oh, Tanya dong dari tadi saya diem kok gak ditanya. Bentar. Kamu emang kesini mau diizinin buat podcast ini? Diizinin lah, makanya saya kesini dah. Oh, berarti kamu bisa bahasa Inggris kan? Bisa. Nah, apa sih pesan buat mereka biar termotivasi untuk bisa belajar bahasa Inggris? Gak banyak pesan sih, cuma satu. Rajin baca buku bahasa Inggris. Rajin membaca sih intinya mah. Mantap, membaca. Emang pembaca banget kayaknya orangnya. Ya alumni pemain game Minecraft. Wah. Biasa. Udah. I'm Desta. That's all for today episode about school. We hope you enjoyed listening and gained something meaningful. From your remember, school is not just about is book exam. It's not about listening, growing, and creating memories that last a Lifetime. lifetime. Nah, itu kayak. Di mana tuh berikan nanti? Nggak usah. Aku kasih tahu. Thank you. Lanjut ya. Lanjut aja. Pakai tanya guys. Pusing. Gas, langsung. Okay. Thank you for tuning in, and you don't forget to join us the next episode. Stay curious, stay kind, and keep learning. See you next time, everyone. Bye bye.